Reptil berasal dari bahasa Latin yaitu reptans yang artinya melata atau merayap. Itulah mengapa anggota kelas ini berisi hewan-hewan yang merayap seperti ular, buaya, dan kura-kura. Menurut Taylor dan Ozzie, penulis buku The Great Big Book of Snakes and Reptiles tahun 2004, reptil adalah hewan vertebrata poikiloterm atau berdarah dingin sehingga mereka dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Tidak seperti hewan berdarah panas yang dapat mengatur suhu internal tubuhnya. Hewan poikiloterm sangat bergantung pada suhu lingkungan untuk dapat mengatur suhu tubuhnya dengan baik. Misalnya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari atau berada dekat di wilayah perairan. Kamu pernah melihat buaya berjemur nggak? Nah, itu salah satu cara untuk mengatur suhu tubuh mereka, sehingga mereka akan menjadi lebih hangat dan bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Ketika mereka merasa perlu untuk mendinginkan suhu tubuhnya, maka mereka akan menuju perairan atau ke tempat teduh. Ciri-ciri hewan reptil. Setelah kamu mengetahui sedikit gambaran tentang reptil, tentu kurang rasanya kalau belum mengetahui ciri-ciri anggota kelas tersebut. Iya kan? Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan reptil. Hewan reptil merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm, memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Tetrapoda, yaitu hewan yang memiliki 4 kaki atau tungkai kecuali ular, menghasilkan keturunan dengan cara bertelur atau ovipar, bernafas menggunakan paru-paru, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang terakhir, jantung terdiri dari 4 ruang. Klasifikasi hewan reptil. Contoh, hewan reptil berdasarkan klasifikasinya. Crocodilia, dari namanya aja kita udah tahu menebak kalau ordo Crocodilia adalah milik bangsa buaya anggota ordo. Ini memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin. Gak hanya itu, sisik tebal tersebut diperkuat dengan lempengan tulang sebagai pelindung yang disebut skuta. Bagian kepala buaya yang terdapat di gigi runci. Contoh hewan krokodil, buaya, dan aligator. Spenotortia. Kabarnya tuatara ini udah hidup sejak zaman dinosaurus loh. Mereka memiliki duri di sepanjang tulang belakangnya. Selain itu terdapat mata ketiga yang fungsinya untuk membedakan antara gelap dan terang. Contoh hewan Sphenodontia tuatara. Squamata, deskripsi ekor cicak. Cicak yang kita tahu bisa melakukan autotomi, termasuk dalam kategori reptil squamata. Kalau ada yang bertanya, ordo mana yang memiliki anggota terbanyak di kelas reptil? Jawabannya adalah squamata. Ya, anggota ordo ini yang ditandai dengan bagian tubuh yang tertutup sisik. Contoh hewan squamata yaitu bunglon, cicak, ular, dan worm lizard. Testudinata. Testudinata atau Kelenia merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Ya, mereka adalah bangsa kura-kura. Bentuk tubuh yang dimiliki yaitu pendek dan lebar. Cangkangnya terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Fungsi cangkang tersebut digunakan untuk pertahanan dan perlindungan dari predator. Contoh hewan testudinata yaitu kura-kura dan penyu. Kucing atau monyet, kedua hewan ini sama-sama menghasilkan susu sebagai makanan anaknya. Kelompok hewan yang menyusui anaknya dikenal sebagai istilah mamalia. Istilah mamalia berasal dari bahasa Latin mama, yang berarti puding. Istilah ini pertama ditemukan oleh Carey Leuwenhoek pada 1758. Meski berasal dari kata puding, tidak semua mamalia memiliki puding susu. Mamalia menghasilkan susu dari kelenjar Iklandula. Mamalia yang terdapat di daerah perut atau dada. Ciri-ciri mamalia. Ciri-ciri mamalia memiliki ciri khas yang membedakan dengan kelompok hewan lain. Selain memiliki kelenjar susu, mamalia juga memiliki rambut dan 3 tulang telinga tengah. Dilansir dari sumber belajar Kementerian Kebudayaan, ciri-ciri lain dari mamalia yaitu umumnya hidup di daratan. Meski mayoritas mamalia hidup di daratan, ada pula mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Kedua, struktur tubuh sesuai dengan cara hidupnya. Ada mamalia yang terbang, berenang, meluncur, berlari, melompat, atau menggali. Ketiga, terdapat kelenjar keringat
dan kelenjar minyak pada kulit. Kelima, bernapas dengan paru-paru dan mempunyai diafragma untuk membantu bernapas. Keenam, jantung terdiri dari 4 ruang yang sempurna. Ketujuh, otak berkembang lebih baik dibanding vertebrata lainnya. Ke-8, berkembang biak dengan melahirkan. Ke-9, berdarah panas. Jenis dan contoh mamalia. Mamalia dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu mamalia prototeria, mamalia matateria, dan mamalia euteria. Simak penjelasan jenis mamalia dan contohnya. A. Mamalia bertelur atau prototeria. Mamalia ini berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah menetas, anak mamalia prototeria akan menghisap susu dari rambut induknya karena induk ini tidak memiliki puting susu. Contoh mamalia bertelur adalah platypus dan echidna. B. Mamalia berkantung atau metatheria. Mamalia metatheria memiliki masa kehamilan yang singkat. Ini disebabkan karena mamalia metatheria melahirkan anaknya saat embrio masih pada tahap awal. Contoh mamalia metatheria adalah kanguru, koala, dan opossum. Dan yang terakhir adalah mamalia berplasenta atau euteria. Mamalia euteria melahirkan anaknya yang telah menyelesaikan perkembangan embrionik di dalam rahim atau uterus. Embrio memperoleh nutrisi dari induknya melalui plasenta sehingga kelompok hewan ini disebut mamalia berplasenta. Contoh mamalia euteria adalah landak, kelelawar, kelinci, kucing, dan berang-berang. Aves tergolong ke dalam kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan ini dapat berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ciri-ciri hewan aves. Aves atau burung tergolong ke dalam kelompok hewan yang memiliki suhu tubuh tetap atau homoiedrem. Burung dapat bernafas dengan paru-paru yang dibantu pundi-pundi udara ketika terbang, seperti halnya mamalia. Aves juga hewan berdarah panas. Sebagian dari mereka hidupnya menetap dan ada juga yang berpindah-pindah atau migrasi. Burung melakukan fertilisasi di dalam tubuh betinanya. Setelah fertilisasi terjadi, burung akan bertelur dan mengeraminya hingga menetas. Contoh spesies aves: ayam kampung atau Gallus domestica, merpati atau Columba fastica, burung gereja atau Vaster montanus, dan lain-lain. Aves memiliki khas yang membedakannya dari hewan lain. Tubuhnya terdiri atas bagian kepala atau kaput dan leher yang panjang atau kalum atau cervix yang mudah digerakkan ke berbagai arah. Umumnya dilindungi oleh bulu-bulu halus. Mulut yang mempunyai paruh dibangun oleh maksila pada bagian atas dan mandibula pada bagian bawah. Pada bagian atas paruh terdapat lubang hidung yang terdiri dari nares interna pada bagian dalam dan nares eksterna pada bagian luar. Pada paruh bagian atas terdapat suatu tonjolan kulit lunak yang disebut dengan serum. Mata organum visus mempunyai ukuran yang cukup besar dan terletak di sebelah lateral dari kepala. Mata burung dilengkapi dengan iris yang berwarna agak jingga kemerah-merahan. Selain itu, pada mata juga terdapat pupil yang bentuknya relatif besar. Pada bagian belakang terdapat porus ascustisus externus atau lubang telinga luar. Kemudian ada membrana timpani di bagian dalamnya yang berfungsi sebagai penangkap getaran suara. Badan trunsus yang ditumbuhi oleh bulu-bulu indah. Kemudian ekornya yang berbentuk pendek. Dikenal dengan nama Uropygium. Pada Uropygium bagian dorsal terdapat kelenjar minyak yang disebut glandula uropygialis yang berfungsi untuk meminyaki bulu-bulu agar tetap mengkilap. Bangsa burung terbang menggunakan sayap dan berjalan menggunakan kaki. Ekor burung berfungsi sebagai pengendali saat terbang.